حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه وذريته الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Dan ketahuilah olehmu bahwa tiga perkara ini, hasad, riya, dan ujub, ialah asal kepada segala penyakit hati. Dan baginya tempat tumbuh yang sama, yaitu hubbud dunia. Cinta dunia. Jadi cinta dunia itu merupakan sumber datangnya hasad. Hubbud dunia sumber datangnya riya, dan hubbud dunia juga sumber datangnya ujub. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah puncak daripada segala kejahatan. Namun demikian, dunia juga adalah ladang untuk akhirat. Namun demikian, dunia juga adalah ladang untuk akhirat. Maka siapa yang mengambil dunia sekedar yang ia perlukan, yaitu sekedar yang digunakannya untuk sampai ke negeri akhirat, maka dunia yang seperti ini adalah ladang akhirat. Dunia yang digunakannya untuk kepentingan-kepentingan ibadah, dunia yang digunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, nah maka dunia itu adalah bukan lagi sesuatu yang tercela, tetapi merupakan sawah atau ladang akhirat. Tetapi siapa yang mengambil dunia hanya semata-mata untuk mencari kesedapan dan kebahagiaan, maka dunia itu pasti akan membinasakannya. Dunia hanya diambilnya, dunia hanya dipakainya untuk bersenang-senang, dunia hanya dipakainya untuk bersedap-sedap, dunia hanya dipakainya untuk bermewah-mewah. Nah, itulah dunia yang mencelakakan seseorang. Inilah sedikit sebanyak yang kami sebutkan dalam bicara takwa yang zahir. Seperti memelihara anggota-anggota tubuh daripada yang diharamkan Allah. Nah, itu merupakan bicara takwa
yang zahir. Bicara bagaimana menjaga mata, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga telinga daripada hal-hal yang dilarang Allah. Nah, maka itu masalahnya takwa yang zahir ngarannya, yang merupakan permulaan jalan dalam menuju hidayah. Apabila engkau mencoba akan dia dan engkau dapati nafsumu dapat mengikutinya. Kita sudah membaca bagaimana dosa-dosa yang ada di telinga, kalau kita dapat menjauhinya. Kita sudah mengetahui dosa-dosa yang diakibatkan oleh mata, lalu kita bisa menjauhinya. Nah, sudah bisa, maka teruskanlah dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin supaya engkau sampai kepada bicara takwa yang batin. Seperti kita melaksanakan sembahyang, melaksanakan sembahyang dengan melakukan segala syarat dan rukunnya, itu merupakan takwa yang zahir. Kita disuruh berwudu. Nah, itu artinya kita disuruh melakukan takwa yang zahir. Tetapi hendaknya bukan hanya kita disuruh melakukan takwa yang zahir dengan berwudu itu, tetapi juga kita hendaknya disuruh melakukan takwa yang batin, yaitu tobat daripada segalian dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Itu merupakan persamaan daripada wudu itu. Kita disuruh sebelum sembahyang menutup aurat. Menutup aurat artinya, aurat itu artinya aib. Kada pantas orang menghadap Allah dengan membuka aibnya. Lalu disuruh tutup aurat. Aurat laki-laki mulai sini sampai sini, aurat bini-bini sini sampai sini. Nah, itu merupakan takwa yang zahir ngarannya. Nah, kalau sudah kita melaksanakan takwa yang zahir, kita dituntut pula untuk melakukan takwa yang batin. Takwa yang batin persamaan daripada menutup aurat. Kita disuruh menutupi aurat hati. Menutupi aurat hati macam apa? Dengan malu kepada Allah, dengan menyesali perbuatan dosa, dengan takut kepada keagungan dan kebesaran Allah. Nah, itu merupakan takwa batin yang menyamai dengan menutup aurat. Kita disuruh sebelum sembahyang menghadap kiblat. Menghadap kiblat artinya di mana dada kita diwajibkan menghadap kiblat. Nah, itu takwa yang zahir. Sebagaimana kita kada sah menghadap yang lain daripada kiblat waktu sembahyang, maka takwa yang batin persamaannya itu adalah bahwa di dalam sembahyang hati kita selalu menghadap kiblat. Kiblatnya hati adalah sahibul bait, orang yang punya baitullah. Kalau zahir kita disuruh menghadap baitullah, maka batin kita disuruh menghadap yang punya baitullah. Nah, jadi setiap gerakan-gerakan takwa yang zahir itu pasti ada di dalamnya takwa yang batin. Kemudian setelah itu, apabila hati nuranimu telah engkau penuhkan dengan takwa, sudah penuh hati dengan takwa. Jadi bukan hanya zahir yang berpakaian dengan takwa,
tetapi hati kita pun sudah kita isi dengan takwa yang batin tadi, maka ketika itulah akan terbuka hijab, akan terbuka dinding antaramu dan antara Tuhanmu, dan akan terbuka pula bagimu segala cahaya ma'rifat, dan akan mengalir daripada hatimu pancaran hikmah, dan akan jelaslah bagimu segala rahasia alam mulki, alam yang nampak di mata, dan rahasia alam malakut, alam yang tidak tampak di mata. Kalau sudah takwa zahir kita jalankan diiringi dengan takwa yang batin, tadi misalnya kita berwudu sekaligus kita melakukan tobat kepada Allah, kita menutupi aurat hendak sembahyang sekaligus kita menutupi dosa-dosa hati kita. Kita tutupi dosa hati kita dengan menyesal, dengan malu kepada Allah, dengan takut kepada Allah. Kita arahkan badan kita menghadap kiblat, sekaligus hati kita arahkan menghadap yang punya kiblat. Nah, kalau kita sudah bisa demikian, kita akan diberi Allah penglihatan mata hati, sehingga mata kita bisa kita gunakan untuk melihat alam nyata, alam dunia ini, dan mata hati kita pun bisa melihat apa yang terjadi, apa yang sebenarnya dilihat oleh mata itu. Kita ambil contoh orang-orang yang diberi Allah penglihatan mata hati. Diriwayatkan kisah yang sudah kita ketahui bersama tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali ini seorang ulama besar, boleh dikatakan Sayyidul Musannifin. Beliau sangat banyak mengarang kitab dari berbagai macam disiplin ilmu. Nah, ading sidin bernama Ahmad Al-Ghazali. Ading sidin bernama Ahmad Al-Ghazali. Imam Ghazali, beliau seorang ulama besar dan sekaligus jadi imam di Masjid Jami. Tiap waktu sidin jadi imam, ading sidin Ahmad Ghazali itu kadang mau mengikut waktu itu lawan Imam Ghazali. Kadang mau mengikut waktu itu. Imam Ghazali mengetahui hal demikian, melapor kepada mamanya. Itu mah pada hipang ading tuh nah, supaya sembahyang mengikut ulun. Kayaknya mun yang kada mengikut ulun supan, dikira nang apa kena ada kelakuan ulun yang kurang baik, ada akhlak yang kurang baik, sampai ading tuh kada mengikut ulun sembahyang. Nah, kemudian disuruh mamanya adingnya tadi mengikut Imam Ghazali sembahyang berjamaah di Masjid Jami itu. Begitu sampai di masjid, Imam Ghazali jadi imam, Ahmad Ghazali tetap kada kawa umpat mengikut Ghazali, tetap sembahyang sorangan. Nah, kemudian ditakuni Imam Ghazali, kenapa ikan pada umpat aku sembahyang berjamaah, ada umpat mengikut aku. Ujar Imam Ghazali, ujar Ahmad Al-Ghazali, kayak apa ulun hendak umpat mengikut pian, sedangkan ulun melihat pian itu berdarah-darah. Betul najis artinya kan, darah najis. Sedangkan engkau, sedangkan pian berdarah-darah, awak kayak mana mau ikut. Nah, barulah Imam Ghazali sadar bahwa waktu sembahyang itu Imam Ghazali keingatan mengarang kitab tentang masalah mutahayyirah, tentang perempuan yang haidnya kada teratur. Kan haid darah kalau. Nah, jadi waktu sembahyang itu Imam Ghazali keingatan masalah haid, masalah darah. Nang ading melihat bahwa Imam Ghazali itu awaknya berlumuran dengan darah. Lalu kada kau mengikut. Nah, ini contoh bahwa Ahmad Ghazali ini mempunyai pandangan tentang mata hati beliau, melihat hakikat segala sesuatu. Jadi sebenarnya bentuk manusia ini adalah hakikatnya
apa yang ada di dalam hatinya. Ada salah seorang aulia Allah Subhanahu wa taala punya anak, dilamar oleh seseorang. Nah, melamarnya orangnya bagus, sempurna, tidak kurangnya. Tapi Sidin menolak lamaran itu. Tidak aku terima melamar anakku. Lalu jangan bini Sidin, kenapa kada diterima? Bapakku malah menerima lamaran babi ini tuh, datang ke sini. Babi nama lamar, aku lah menerima. Nah, kenapa demikian? Karena orang yang melamar ini hatinya itu dipenuhi dengan sifat tamak, hatinya dipenuhi dengan sifat luba. Tamak dan luba itu merupakan sifat babi. Nah, jadi wajah yang dilihat oleh mata hati beliau bukan manusia, ini adalah babi. Nah, jadi hal-hal semacam itu tentang ketajaman mata hati seseorang itu bisa didapatkan apabila sudah menjalankan takwa yang zahir dan takwa yang batin tadi. Itu yang dimaksud dengan terbuka hijab antaramu dan antara Tuhanmu, dan akan terbuka pula bagimu segala cahaya ma'rifat, dan akan mengalir daripada hatimu pancaran hikmah, dan akan jelaslah bagimu segala rahasia alam mulki, alam yang nampak di mata, dan rahasia alam malakut, alam yang tidak nampak di mata. Dan akan mudahlah bagimu mencapai ilmu hakikat yang menjadikan engkau memandang rendah terhadap ilmu yang baru-baru yang tidak ada disebutkan di zaman para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Dan jika engkau hanya menuntut ilmu kil dan kal, artinya ilmu perdebatan. Kita menuntut ilmu hanya untuk dijadikan bahan pandiran, kita menuntut ilmu hanya dijadikan bahan untuk pembicaraan. Dan ilmu perbelahan dan khilafiyah, artinya ilmu masail khilafiyah, kita memperdalam ilmu tentang khilafiyah. Kalau masalah ini menurut mazhab Maliki apa, ini menurut Syafi'i kayak apa, menurut Hanafi macam apa, kita pelajari hanya ilmu-ilmu yang macam itu, maka alangkah besarnya musibahmu dan alangkah panjangnya kesusahanmu dan alangkah besarnya kehilanganmu. Ketika itu buatlah apa saja yang engkau kehendaki, karena dunia yang engkau tuntut dengan menggunakan agama sudah tidak selamat lagi bagimu, manakala akhiratmu pula pasti akan hilang daripadamu. Maka siapa yang mencari dunia dengan menggunakan agama, ia akan rugi di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang meninggalkan dunia dan memberi penumpuan kepada agama, pasti ia akan untung kedua-duanya sekali. Orang yang beramal, orang yang beribadah karena Allah, orang yang beribadah karena akhirat, otomatis dunia pun diperintah Allah untuk menghampirinya. Nah, orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi dengan tujuan dunia, maka Allah perintahkan dunia untuk lari daripadanya. Sebagaimana dikatakan oleh Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala berwahyu kepada dunia begitu Allah menciptakan dunia ini, menjadi Tuhan, ya dunia ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, engkau berbaktilah, engkau berkhadamlah kepada orang-orang yang berkhadam kepadaku. Itu sudah perintah Allah. Ya dunia ukhdumi
man khadamani. Wahai dunia, engkau berkhadamlah, berbaktilah, mendekatlah kepada orang-orang yang berkhadam kepadaku. Jadi artinya orang-orang yang menuntut ilmunya karena Allah, orang-orang yang beribadah karena Allah, itu dunia kada perlu dikhawatirkan. Allah sudah memerintahkan kepada dunia, dan dunia pasti taat kepada Allah, bahwa untuk selalu dekat menghampiri orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah karena Allah tadi. Wala takhdumi man khadamaki, hai dunia, jangan engkau berkhadam kepada orang yang berkhadam kepada engkau. Nah, orang-orang yang tujuannya kepada dunia, orang-orang yang berkhadam kepada dunia, Allah perintahkan dunia untuk lari daripadanya. Arti lari itu jauh, lalu mengejar dunia. Dan siapa yang meninggalkan dunia, artinya hidupnya kadada untuk motivasi dunia. Padahal tiap hari sudah kita baca itu dalam sembahyang, dalam pernyataan kita di hadapan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pernyataan kita setiap hari. Berbuat inna lagi, inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya, dan sesungguhnya hidupku, wa mamati, dan sesungguhnya matiku, lillah rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, jadi artinya bila mana kita hidup sebagaimana apa yang kita ucapkan setiap hari itu karena Allah, nah maka yang lain daripada Allah diperintahkan untuk membantu kita, untuk berkhadam kepada kita. Maka inilah kata-kata pertunjuk untuk engkau memulakan perjalananmu pada bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Dan menunaikan segala suruhannya dan menjauhkan segala larangannya. Dan sekarang aku akan sebutkan kepadamu beberapa pertunjuk pula yang dapat engkau jadikan panduan dalam hidupmu di dunia ini bersama dengan Tuhanmu dan bersama dengan segala hamba-hamba Allah Ta'ala. Bahagian ketiga, adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khalik, Tuhan, dan makhluk. Satu, adab-adab dengan Allah Ta'ala. Adab apa semalam artinya? Adab artinya apa? Kullu ma yuhmadu qaulan wa fi'la. Kalau tiap-tiap yang dipuji, baik itu perkataan atau perbuatan, itu ngarannya adab. Adab merupakan binting diri kita. Orang yang melingahkan, memperinting adab, maka dia akan tersirit kepada hal-hal yang dimakruhkan. Orang yang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang dimakruhkan, dia akan tersirit kepada hal-hal yang diharamkan. Orang yang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang diharamkan, dia akan terbiasa
dia akan tersirit nantinya kepada hal-hal yang mengakibatkan dia kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adab ini adalah binting yang pertama. Adab lebih daripada sekedar sunat. Lebih. Pertama, adab-adab dengan Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai ia daripadamu sama ada engkau berada di kampung maupun musafir, di waktu tidur atau jaga, bahkan di waktu hidup dan matimu, ialah Tuhanmu. Itu sahabat, artinya orang yang selalu menyertai kita. Sahabat itu apa asal katanya? Sahibah. Kalau sahibah apa artinya? Beserta. Jadi sahabat yang sebenarnya, orang yang menyertai kita sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita hidup atau mati. Ialah Tuhanmu dan penghulumu dan penolongmu dan penciptamu. Ada dua perkara yang kita kada terlepas daripada dua perkara itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita diberi Allah nikmatul ijad. Yang kedua, kita diberi Allah nikmatul imdad. Nah, itu sampai kita kada ada batasnya. Pertama, kita menerima nikmat dari Allah, nikmat diadakan. Dulunya kita kada ada, sekarang kita ada. Nah, kita menerima nikmatul ijad, ngarannya nikmat diadakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kada hanya itu memberikan kita nikmat, begitu diadakan Tuhan lepas kada. Disambung Tuhan dengan nikmatul imdad, nikmat bantuan. Nah, setiap detik daripada hidup kita kada akan bisa lepas daripada imdad, bantuan atau pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau menyebutnya, dia akan ada bersama denganmu. Maksudnya dia bersama denganmu itu, dia itu artinya rahmatnya bersama denganmu. Bila kita sebut Tuhan, bila kita sebut Allah, maka rahmat Allah itu bersama kita. Karena firman Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, ana jalisu man zakarani. Artinya aku sekedudukan bersama siapa yang mengingatku. Allah tuh semajlis, sekedudukan bersama-sama dengan orang yang mengingatnya. Begitu hati kita ingat kepada Allah, di saat itu kita menerima rahmat dari Allah. Setiap manusia itu pasti bersama Allah. Cuma ada manusia yang bersama rahmatnya Allah, ada manusia yang bersama laknatnya Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar.
berarti orang kada sabar itu kada bersama Allah lah. Kada. Orang kada sabar pun beserta Allah juga. Orang sabar beserta Allah juga. Cuma bedanya orang yang sabar itu beserta rahmat Allah, orang yang kada sabar itu bersama laknatnya Allah. Jadi semuaan manusia, semuaan makhluk kada bisa lepas daripada Allah. Kada bisa lepas daripada Allah, kada bisa lepas daripada penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya dan sebagainya. Nah, cuma untuk orang-orang yang ingat kepada Allah, di saat itu Allah menyertai kita dengan rahmatnya. Ana jalisu man dzakarani, artinya aku sekedudukan bersama siapa yang mengingatku. Dan Allah berfirman pula dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Artinya, ujar Tuhan, aku di sisi mereka yang hancur hatinya karena mengingatiku. Kita mengingat Allah, kita ingat pemberiannya, kita ingat nikmatnya yang kada terputus, kita ingat pemeliharaan Allah kepada kita, kita ingat semua kebaikan Allah pada kita. Kemudian kita ingat diri kita bagaimana kepada Allah, bagaimana kita seringkali kita durhaka kepada orang, kepada zat yang selalu berbuat baik kepada kita. Seringkali kita melanggar perintah orang yang menciptakan dan selalu membantu kita. Seringkali kita kadang mentaati perintah orang yang selalu baik kepada kita. Nah, di saat itu kalau kita mau tafakkur itu, kita akan malu kepada Allah, kita akan sopan kepada Allah. Nah, di saat kita malu kepada Allah itu ngarannya munkasirah qulubuhum, di saat ngarannya pecah hati mereka, hancur hati mereka. Kita kada mencontohkan, kita mencontohkan lawan manusia, lawan manusia. Sidin itu rancak membantu kita, Sidin mencukupi segala keperluan kita. Pokoknya Sidin itu sangat baik kepada kita, sangat baik kepada kita. Tahu-tahu kita ini khianat lawan Sidin. Tahu-tahu kita mencuntan benda Sidin. Tahu-tahu kita mencuri harta benda Sidin. Sedangkan Sidin sudah tahu pada kita yang mencuntan. Sidin tahu dah pada kita yang mencuntan. Nah, begitu kita bertamu Sidin, otomatis kita akan pecah hati. Sopan, bisa pucat muka kita. Punya beriman, kecuali hatinya kada beriman lagi, kada tahu sopan lagi. Orang-orang yang normal, orang-orang yang masih punya mata hati, pasti sopan. Mengkau beliong bertemuan Sidin itu. Kenapa? Karena kita kada tahan menyandang malunya hati kita. Selama ini mulai kekanakan sampai dewasa, Sidin memberi makanan kita, menyediakan tempat lawan kita, semuaan dicukupi Sidin. Sekali kita masih aja khianat lawan Sidin, dan Sidin tahu pada kita khianat. Nah, jelas sudah kita kalau bertemuan beliong aja mun kawan itu kasupanan lawan Sidin tuh. Nah, itu ngarannya munkasirah, pecah ngarannya, maksudnya itu hatinya. Nah, kayak itu juga lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berpikir bahwa kita menerima nikmat setiap detik kada terhitung, kita seringkali maksiat, seringkali melanggar perintahnya. Nah, kalau kita ingat itu, lalu kita timbul sopan dalam hati kita. Nah, ketika kita malu, itulah Allah bersama kita, rahmatnya mencurah kepada kita. Artinya, aku di sisi mereka yang hancur hatinya karena mengingatiku.
Jikalau engkau ma'rifat akan Tuhanmu sebenar-benar ma'rifat, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat. Dan engkau meninggalkan yang lain daripadanya. Kalau orang sudah mengetahui tentang Allah, pasti kada hakun lagi nya bakawan lawan yang lain. Pasti kada hakun lagi bakawan lawan yang lain. Kenapa? Karena tahu bagaimana Allah tuh baiknya lawan kita, bagaimana Allah tuh sayangnya lawan kita, bagaimana Allah tuh memuliakan kita. Kita rancak melanggar perintahnya, kan jadi apa-apainya, bahkan ditambahinya lagi nikmat. Coba kita bakawan manusia, sekali berhutang kita kada bayar, kan mau hutangi laginya. Hanya sekali berhutang, kada bayar kita kan mau hutangi lagi. Nah, lawan Allah beribu-ribu kali kita maksiat, tetap diberikannya nikmat, diberikannya macam-macam. Nah, makanya kalau orang sudah ma'rifat dengan Allah, kada mau lagi bakawan lawan yang lain, kada mau lagi jinak lawan yang lain, karena dia tahu bahwa Allah ternyata paling baik di antara sekaliannya itu. Jikalau engkau ma'rifat akan Tuhanmu sebenar-benar ma'rifat, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat dan engkau meninggalkan yang lain daripadanya. Yang lain di kiau bisa kada datang, kalau Allah di kiau pasti datang. Beruman di kiau kita sebut ngarannya aja sudah datang. Namun yang lain, makin kita dalam keadaan susah, makin dalam keadaan sakit, berpuluh kali mengiau bisa pura-pura kada mendengarnya. Dan jikalau engkau tidak mampu berbuat demikian pada sekalian waktumu, kita kada mampu, jelas sudah kada mampu. 24 jam kita selalu ingat Allah. Maka janganlah kosong siang dan malammu daripada waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi diri dengannya. Kita ulah waktu kita berduaan dengan Allah. Siang kita ulah waktu sedikit, malam kita ulah ada waktu. Nang di waktu itu kita kada kawa diganggu orang, siapapun kada kawa mengganggu kita, karena kita sedang berduaan, sedang berhubungan, sedang bermunajat, sedang menyampaikan sesuatu kepada sahabat yang paling setia lawan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kada kawa setiap saat, ujar Sidin, jadiakan waktu, sediakan waktu, siang kah atau malam kah, mana ada waktu kosong, kita sediakan waktu kita. Waktu itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau berlezat-lezat dengan munajatnya. Dan engkau berlezat-lezat dengan munajatnya. Kita berzikir supaya nyaman kayak apa? Kita membaca Quran supaya nyaman kayak apa? Nyaman berzikir, nyaman membaca Quran, itu tergantung iman seseorang. Tergantung iman seseorang. Orang tipis iman, membaca Quran lapah, kada mau nyamannya. Zikir kada mau nyaman. Kenapa? Karena imannya tipis. Imannya tipis. Kalau keimanannya kuat, maka zikir, baca Quran, baca salawat itu akan ada merasakan sesuatu kelezatan, sesuatu kenikmatan.
Kita ambil contoh ikam guring, rahatan mengaruh, nyamanannya guring, digarak, bangun, ikam ke pasar sumatna, ikam ke pasar sumat tukarakan aku ruku sebungkus. Kini bila ikam datang, ikam ku beri duit 10 juta. Meluncat bebangun toh, meluncat bebangun. Kenapa? Karenanya beriman bener lawan duitnya. Keimanannya kepada duit ini kuat benar, tebal benar, meluncat bangun, bertambah kan kada lagi. Nah, mancap bersepeda. Padahal bangun guring adalah lapahnya. Ada lapah. Di jalan ini gembira lagi nama hayal, ngukar baju, luar ini kayak segala macam di tengah jalan ini mahayal. Kada ada rasa lapah, kada ada. Duit 10 juta di hadapan mata. Nah itu orang-orang yang kuat keimanannya lawan duit. Orang yang kuat imannya dengan Allah, Allah sudah mengatakan, satu kali zikir yang kamu ucapkan, satu ayat yang engkau ucapkan, aku bangunkan satu gedung di dalam surga. Ini Allah kadang mungkin berdusta. Nah pajang beri duit tadi mau aja berdusta, didustainya mau aja nih toh. Amun ini Allah kadang mau berdusta, kadang mau berdusta. Seayat ikam baca Quran, sekalimat ikam zikir, ikam bi Tuhan ku ulahkan gedung di dalam surga lengkap dengan permaisurinya. Ya tuh kita kulir. Kenapa maka kulir? Iman kita kepada Allah tipis. Iman kita kada mampu untuk menggerakkan itu. Nah, jadi kada mau nyaman, kada mau lezat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan engkau berlezat-lezat dengan munajatnya. Oleh karena itu, maka sudah menjadi kewajiban supaya engkau mengetahui adab-adab persahabatanmu dengannya. Kalau sudah Allah ini kita jadikan sahabat kita, maka kita ulah cara, kita amalkan adab-adab kayak apa supaya sahabat ini jangan lari daripada kita, supaya sahabat ini tetap bersama kita. Nah, adab-adab itu ialah yang pertama dan seterusnya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.